Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofikoh, NIM E 2019-2213. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibuat oleh teman saya. 5 materi. Yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang kedua itu keistimewaan Islam Nusantara. Yang ketiga peradaban Islam di Spanyol. Yang keempat peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima yaitu sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah akibat serangan tentara Mongol, terjadi banyak permasalahan di daerah kekuasaan mereka sendiri. Setelah terjadi kemunduran politik Islam, keluar 3 kerajaan besar sebagai perintis kekuasaan politik Islam yang baru, yaitu yang pertama Kerajaan Utsmaniyah, yang kedua itu Kerajaan Safawi dan Qajar, dan yang ketiga itu Kerajaan Mughal. Dari ketiga kerajaan besar, Islam sangatlah maju dalam bidang politik, tetapi dari kerajaan-kerajaan tersebut pun memiliki konflik tersendiri dan tidak jarang mereka melakukan peperangan satu sama lain untuk perluasan daerah kekuasaan masing-masing kerajaan. Materi yang kedua yaitu keistimewaan Islam Nusantara. Islam merupakan agama universal, dinamis, kontekstualis, dan ada selamanya. Islam merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan ke seluruh umat manusia tanpa mengenal ras, suku, bangsa, dan struktur sosial. Adapun Islam Nusantara merupakan keragaman yang menerapkan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya setempat. Islam Nusantara cenderung pada paham moderat, menerima perbedaan, toleransi, dan damai. Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam di Spanyol. Sebelum Islam masuk ke Spanyol, banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh kerajaan Gotik memaksa kepada umat Yahudi untuk dibaptis. Hal ini membawa dampak perpecahan yang sangat signifikan di antara bangsa Spanyol itu sendiri. Keadaan ini dimanfaatkan umat Islam dalam menaklukkan ke Spanyol. Masuknya Islam ke Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dan peradaban, antara lain kemajuan intelektual dan kemegahan bangunan. Materi yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam pemerintahan umat Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah adalah masa di mana umat Islam membangun pemerintahan yang ilmu adalah sebagai landasan utamanya, sebagai suatu keniscayaan yang diwujudkan dalam membawa umat ke suatu negeri idaman, suatu kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas. Abbas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Asafah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbasiyah. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran. Kekuasaan Buai mencapai puncaknya di bawah pimpinan Adud al-Daulah, putra Ruk al-Daulah yaitu Adud Daulah. Masa kekuasaan dinasti Saljuk di antara dinasti yang berhasil menguasai pusat kekuasaan Abbasiyah sekaligus memperkuat posisi pengaruhnya adalah dinasti Salaki. Puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi masa kepemimpinan Abdul Aziz. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah berlangsung mengalami kemunduran pesat. Dinasti Mamluk turut ambil bagian dalam melawan pasukan Salib pada Perang Salib. Materi yang terakhir yaitu sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa didapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan.
Di antara tujuan menjadikannya sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai refleksi agar umat Islam saat ini dan yang akan datang mampu memahami nilai-nilai penting Islam yang sebenarnya, dan juga menambah pemahaman terhadap sejarah peradaban Islam untuk membangun dan menghidupkan kembali atau mengulang sejarah keemasan Islam yang akan merubah pandangan dunia terhadap Islam. Sesuatu bisa dikatakan ilmu pengetahuan apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu sistematis, menggunakan pemikiran yang sosial atau rasional, kebenarannya bersifat objektif, dan memiliki tujuan. Sekian video presentasi dari saya, mungkin ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.